Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biz Talk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kita bersama-sama di ketika hari libur ini bersama lagi hadir VOA Biz Talk. Hari ini kita akan berbincang mengenai konsep pricing bagi UMKM. Seperti kita ketahui bersama, konsep pricing ini sering menjadi hal yang dilematis bagi para pelaku UMKM. Ketika kita memberikan harga terlalu tinggi, kita bisa kehilangan daya saing karena kita dibandingkan dengan kompetitor. Dan kalau kita memberi harga terlalu rendah, ternyata kita menjadi kehilangan potensi untuk mendapatkan margin yang tinggi. Oleh karena itu, tantangan apa yang perlu kita hadapi dan kita perlu selesaikan di dalam konsep pricing? Hari ini telah hadir bersama kita seorang coach mentor bisnis yang juga adalah pengajar dan peneliti dari Global Business Marketing Business School. Kita sambut dengan meriah Dr. Kandidat dari Pak Aryo Bismo. Selamat datang. Halo semuanya. Terima kasih Pak Bismo, hari ini udah bisa hadir bersama kita di acara VOA Biz Talk ya. Terima kasih Pak Wahyu. Menyapa para pendengar di pertengahan hari libur ini. Wah ya. Pak Bismo, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan bicara mengenai konsep pricing ya. Menurut Pak Bismo, apa sih Pak langkah-langkah kita untuk menemukan pricing yang tepat gitu, yang pas itu seperti apa Pak? Langkah-langkah ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pricing dan terutama untuk UMKM, mungkin kita bisa mulai dari mempelajari tentang apa yang kita punya. Yang pertama itu dalam artian sebenarnya resource apa yang dimiliki oleh produk kita, yang pertama itu. Dan kalau kita mundur sedikit ke teorinya, jadi kalau bicara tentang pricing itu basically jadi ada 3 pricing strategy. 3 pricing strategy yang diperkenalkan oleh Kotler, ada cost based, kemudian ada value based, dan yang ketiga adalah competition based. Gampangnya adalah yang cost based ini merupakan ini kayak markup biasa lah. Mungkin pelaku UMKM sudah sering melakukannya, yaitu kita punya produk terus kemudian kita hitung biayanya. Habis itu kita berikan margin di situ. Marginnya pun ini tergantung dari si pelaku UMKM-nya, dia bisa sanggup menaikkan sampai berapa gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah competition based. Competition based ini bagaimana si pelaku UMKM ini punya kemampuan untuk mempelajari tentang kompetisi, tentang kompetitornya. Dan setelah itu mereka bisa mengcopy atau bisa meniru gitu ya, harga yang dimiliki oleh kompetisi atau di kompetisi tersebut atau oleh kompetitornya. Kemudian yang ketiga, dan menurut saya ini yang paling penting yang harus dipelajari oleh pelaku UMKM adalah value based pricing. Karena pada dasarnya orang-orang di industri gitu ya, mereka kadang-kadang dalam tanda kutip minder gitu, tentang produknya, kadang-kadang gitu. Padahal kalau misalkan kita sudah punya value yang benar atau value yang bagus untuk sebuah produk, jangan khawatir untuk memberikan harga yang tinggi terhadap sebuah produk. Dan ini bisa kita lakukan dengan menguji coba atau dengan melakukan penelitian sebelumnya. Atau ada istilah yang namanya WTP. WTP. Ya, willingness to pay. Oh iya. Willingness to pay, kemauan membeli ya. Kemauan membeli atau WTP gitu. Jadinya willingness to pay ini harus dijaga. Dalam artian kita teliti dulu orang-orang ini sebenarnya dengan value yang kita miliki itu mereka mau rela untuk bayar berapa sih kan gitu. Nah ini yang menurut saya merupakan strategi pricing yang kalau dilihat di antara 3 pricing strategi ini yang merupakan yang harusnya itu dipakai di zaman sekarang ini. Karena kalau misalkan dilihat dari komposisi produk dan bagaimana pelaku UMKM itu sebenarnya value-nya itu sangat tinggi, tapi kadang-kadang mereka menganggap bahwa produk saya ini nggak segitu keren deh misalkan, harganya nggak segitu deh, jadinya kurang mau berkompetisi dalam hal itu.
Gitu Pak. Oke, jadi ada 3 ya kira-kira strategi pendekatan sebenarnya ya. Jadi ini lebih ke orientasi ya. Jadi kita lebih memilih yang mana atau lebih nyaman dengan yang mana gitu ya. Yang pertama tadi adalah cost base, jadi menentukan harga berbasis dari biaya. Terus kemudian competition base, menentukan harga berbasis dari pesaing. Terus semua berbasis pada keinginan pasar atau value base tadi ya. Nah, ini tadi kalau value base tadi kadang-kadang berbasis pada keinginan pasar, tadi Pak Bismo mengatakan kadang-kadang minder ya. Tapi kadang-kadang juga penyakitnya itu kalau nggak minder, kepedean juga bisa ada juga. Betul. Nah, supaya bisa pas itu seperti apa Pak? Kalau bisa supaya saya ini harga saya tidak terlalu minder sehingga kita kehilangan opportunity gitu ya, atau tidak terlalu kepedean sehingga masyarakat ngelihatnya kamu nggak segitu bagus gitu ya. Itu pas gitu seperti itu. Ya seperti apa Pak? Nah, simpelnya adalah dengan melakukan penelitian. Oh. Riset terlebih dahulu. Oke. Pada saat jangan dibayangkan bahwa yang melakukan riset itu adalah sesuatu yang sulit. Jadi riset itu bisa dilakukan dalam hal atau dalam lingkup yang sederhana. Sesederhana bertanya tentang prototipe yang kita miliki kepada orang-orang terdekat, ataupun mungkin kita bisa, kalau zaman sekarang kan kita bisa sudah membuat kuesioner dengan mudah ya, bisa pakai online, terus kemudian kita publish di sosial media kita, mungkin followers kita, atau kita bisa sebar di teman kita yang mungkin followersnya lebih banyak gitu kan. Kita sekedar nanya, kalau produk saya yang seperti ini, itu kira-kira kalian pantesnya berapa? Kalian mau belinya tuh di harga berapa sih gitu. Nah, kalau misalkan udah begitu, nanti kita akan punya range harga kan. Ada yang bilang misalkan kita mau jual smartphone misalkan. Ada nasi bungkus, nasi uduk misalkan. Kalau UMKM itu biasanya jualannya itu fashion ya. Kalau fashion misalkan di range-nya 100.000, terus kemudian ada yang 200.000, 300.000, mungkin ada yang kayaknya harganya sampai 500.000 deh gitu kan. Nah, berikutnya akhirnya kita bisa melakukan rata-rata. Di antara hasil tersebut kita bisa melakukan rata-rata, terus kemudian pilih majority-nya kira-kira yang paling besar itu di angka berapa. Dari situ kita bisa tahu nih bahwa value kita tuh range harganya di sini nih sebenarnya gitu. Nah, lantas kemudian baru kita bisa membandingkan dengan situasi pasar, segmentasi, dan target kita tuh mau seperti apa. Ya, memang jadi ini sebenarnya keputusan yang bukan berbasis feeling ya. Jadi jangan kita bikin keputusan harga itu berbasis iman dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Kayaknya ini berapa kita bayangkan terus kita tentukan gitu, jangan seperti itu ya. Tapi kita cari informasi yang terbaik supaya kita bisa mengambil keputusan juga yang terbaik ya. Yang pertama tadi lakukan riset gitu ya. Risetnya bisa kalau sederhana wawancara aja gitu ya. Kalau misalkan punya budget lebih, ilmu yang lebih, bisa bikin kuesioner, datanya lebih bisa terpercaya. Dan juga tadi ya Pak Bismo mencari tahu berapa harga pesaing itu juga penting ya. Nah, sehingga semua informasinya itu lengkap gitu. Baru kemudian kita bisa memutuskan. Pak Bismo, salah satu yang juga tadi menarik adalah kalau ketika kita bicara value ya. Value itu kan nilai. Begitu kita bicara nilai, maka konsep rarity, keunikan itu menjadi penting ya Pak Bismo ya. Jadi ketika kita punya harga yang barang atau benda yang lebih unik, maka harganya juga mungkin bisa lebih mahal gitu ya. Misalkan baju gitu ya. Ini motifnya motif batik, tapi kemudian karena ini misalkan kita mau tahun baru kita bikin batik khusus tahun baru misalkan gitu ya. Itu harganya juga bisa berubah ya Pak Bismo. Betul. Jadi kalau di dalam, ini balik ke teori gak apa-apa. Iya, ini justru kita membahas bagaimana teori ini bisa kita aplikasikan di konsep nyata. Jika kalau misalkan kita bicara tentang diferensiasi, kan tadi tentang uniqueness tadi. Kita mundur sedikit ke strategi pemasaran one-on-one. Bahwa strategi pemasaran itu kan kita punya yang namanya STPD. STPD itu kan segmentasi, targeting, positioning, dan differentiation. Jadi 4 hal inilah yang mungkin bisa digunakan untuk membangun sebuah venue. Jadi kalau misalkan dilihat
value itu jangan hanya dinilai dari produknya saja. Jadi bukan hanya dilihat dari bagaimana kita bisa merubah sebuah produk menjadi sesuatu yang unik. Bukan itu saja, tapi kita bisa lihat value itu bisa dilihat dari segmen yang unik seperti apa. Terus kemudian target pasar kita tuh yang unik tuh yang kira-kira kompetitor yang lain belum pernah reach deh. Terus kemudian positioning kita itu dibangun berdasarkan diferensiasi kita tadi. Jadi bagaimana kita bisa memantapkan diri di pasar. Dalam artian bahwa produk kita tuh beda dengan yang lain atau mungkin nggak beda, tapi saya ada nilai lebih nih. Gitu. Nah dari situ baru kita bisa menetapkan harga kita dan membandingkan dengan kompetitor yang lain. Di kompetisi ini kira-kira pemain yang seperti saya yang head to head itu ada atau enggak? Misalkan sudah ada nih kira-kira yang head to head udah ada, nah kita baru mikir tadi kan diferensiasi apa yang bisa kita lakukan untuk bikin kita berbeda. Gitu. Iya, menarik ya. Nah, Pak Wismo, ini kita coba untuk lihat. Saya tuh melihat ada beberapa praktek-praktek ya untuk harga ini. Beberapa kali saya tuh dulu pernah, Mbak, pasang antena gitu ya. Pasang antena. Zaman kapan nih, Pak? Ya waktu saya masih kos lah ya. Itu kan banyak tuh ditempel tuh antena pasang berapa gitu ya. Pasang 150 dijamin bersih gitu kan. Berarti harganya 150.000 aja nih. Wah, murah nih kita pikir ya. Tapi begitu dipasang, setelah dipasang dia klaim itu Pak 500.000. Loh kok bisa 500.000 saya bilang. Oh ternyata ada tambahan. Tambahannya itu adalah biaya kabel per meter. Sekian meter ada biaya kabel. Ternyata komponen harga itu nggak sekedar antenanya gitu ya. Ternyata ada komponen-komponen lain yang kadang-kadang itu nggak disampaikan sama kita. Nah, konsep ini sering dipakai juga nggak sih Pak? Jadi ada kemampuan kita untuk misalkan harga itu komponennya kita pecah-pecah gitu. Nah itu baik atau tidak di dalam UMKM sebenarnya? Nah kalau dalam case-nya Pak Wahyu tadi tentang antena itu mungkin itu adalah satu case yang nggak baik. Dalam artian karena gini, konsep pemasaran itu kan yang saat ini berlaku adalah for customers, from customers and for customers. Dari customers untuk customers. Jadi dalam artian customers pengennya apa sih, gitu, maunya apa, terus kemudian kita bikin produknya, baru kita tawarkan lagi ke mereka. Jadi itu from customers and for customers. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang pemasar atau seorang produsen itu harus jujur ya. Intinya harus semuanya itu harus transparan. Dalam artian semuanya harus di depan lah intinya. Jadi ada biaya apa yang muncul di dalam pemasangan tadi kan? Itu pemasangannya ini gitu. Harus ada kesepakatan dulu. Sehingga customer tidak kecewa pada akhirnya. Jadi kan dalam konsep customer atau marketing konsep itu yang dijaga adalah tentang satisfaction-nya, tentang kepuasan pelanggannya. Gimana si pelanggan ini bisa tetap puas dan pada akhirnya akan menjadi customer yang loyal. Yang dijaga kan itu. Kalau misalkan kayak gitu kan, apakah Pak Wahyu akan pakai lagi? Ya nggak mau lah ya. Nggak mau lah kan. Kesannya adalah tertipu. Tapi bahwa harga itu bisa kita pecahkan menjadi komponen itu memang ada ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga ya, asal di depannya disampaikan gitu ya. Nah ini yang seringkali kadang-kadang kalau kita bicara harga itu kita bisa mencoba untuk membuat struktur harganya gitu ya. Mulai dari misalkan kalau kita beli printer lah ya, printernya itu kan printernya mahal, printernya murah, yang mahal tintanya cartridge-nya gitu ya. Udah gitu kecil lagi sekarang cartridge-nya ya. Cuman kita dulu masih cartridge gede, sekarang cartridge-nya kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi ini yang harga total inilah sebenarnya harus kita hitung juga ya. Pak Bismo ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari konsep harga ya Pak Bismo, kan tadi ada harga itu total. Kadang-kadang banyak juga harga itu tidak disebut harga juga ya Pak ya. Harga tidak disebut. Ada ini murah Mbak, mahar yang mahal. Jadi kata lainnya Pak. Jadi tidak ada kata lainnya, harga itu banyak ya. Ada orangnya ada mahar, ada yang disebut macam-macam, ada fee, ada biaya, komisi lah gitu ya. Tapi sebenarnya harga itu bisa menjelma ya, menjadi bentuknya macam-macam ya. Ini perlu disampaikan juga ya.
Pak Bismo, kalau kita coba untuk melihat harga itu untuk setiap industri, apa ada kecenderungan perbedaan pendekatan, Pak? Misalkan tadi Pak Bismo kan mengatakan ada cost base, value base, sama competition base ya. Nah ini kalau misalkan ada industri konstruksi, karena teman-teman di sini ada para pelaku UMKM yang punya developer kecil-kecilan gitu, ada industri bikin panci itu ya, ada industri bikin servis pariwisata gitu. Nah ini apa ada kecenderungan untuk masing-masing industri menggunakan pendekatan yang mana? Jadinya untuk di antara 3 pendekatan cost base, value base, dan competition base itu, mungkin kalau yang saya pelajari dan yang saya lihat dari beberapa contoh kasus, cost based itu biasanya digunakan untuk industri yang sifatnya mass production. Jadi sifatnya adalah kuantitasnya banyak gitu produksinya, dan mengambil marginnya mungkin tipis-tipis saja, tapi jualnya bisa banyak. Oke. Itu untuk yang cost based. Dan kalau yang untuk value based itu biasanya yang industri yang dia punya uniqueness atau value yang bisa dijual di situ. Ya, punya competitive advantage yang cukup kuat di dalam industrinya, sehingga dia bisa menerapkan harga based on consumer perception. Jadi berdasarkan persepsi konsumennya itu mau menghargai berapa sih produknya gitu. Itu yang value. Iya juga ya, karena misalkan kalau jasa wisata gitu, itu ngitung kosnya juga repot ya. Ribet juga Pak. Apalagi pariwisata, ngitung kosnya ribet. Jadi akhirnya mau nggak mau dia pakai value base gitu ya. Oh iya. Menarik kali ini, hangat sekali pembicaraan kita di segmen 1 ini. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah kita ikuti nanti lagu-lagu yang akan diputarkan berikut ini untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama acara kita VOIB Stock. Hari ini kita masih bicara mengenai strategi penentuan harga untuk UMKM Indonesia. Hari ini bersama kita hadir Dr. Kandidat Aryo Bismo, mentor bisnis dan juga pengajar dan peneliti dari Binus Business School. Pak Bismo, tadi kita udah bicara banyak mengenai berbagai macam pendekatan harga satu, terus kemudian kita juga cerita mengenai value ya, konsep value, bagaimana harga itu bisa lebih tinggi kalau ada diferensiasi, ada konsep dasar pemasaran dan sebagainya. Nah, ini para pendengar tentu pengen cara praktis nih Pak, bagi para pelaku UMKM yang sekarang sudah punya produk nih, ada yang punya 5 produk, 10 produk gitu ya, ada yang di bidang produknya kelihatan, tangible, ada yang jasa yang tidak kelihatan gitu. Nah, menurut Pak Bismo gimana Pak langkah-langkah praktis gitu ya untuk menentukan harga, itu seperti apa Pak? Oke, ini gampangnya Pak. Gampangnya, cara cepat lah gitu. Gampangnya itu yang pertama adalah kita pahami dulu pasar kita itu seperti apa. Dan kemudian yang utama adalah pahami dulu resource kita itu sedalam apa. Atau apa yang kita miliki. Itu yang pertama dilihat dari sisi produknya. Oke. Terus kemudian tadi kalau kita lihat lagi dari pendekatannya, habis itu kita lihat nih, kira-kira resource kita ini cocok di pendekatan yang mana ya? Tadi kan saya sudah mungkin mencontohkan salah satunya, kalau cost base itu cocoknya di industri yang mass production gitu ya, atau yang value itu kan cocoknya di produk-produk yang punya competitive advantage yang cukup tinggi. Nah itu dulu. Pertama kita lihat itu, langkah pertama adalah kita bisa melihat itunya. Nah terus kemudian begitu tahu, begitu paham, kita mau masuk dan menggunakan pendekatan yang mana, habis itu mulailah kita ke pasar terlebih dahulu. Dalam artian kita tanya dulu pasar, gitu. Atau kita lihat kondisi pasarnya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan yang cost based ini, jadi sebenarnya cost based dan value based ini bisa disupport dengan si competition based ini, gitu. Karena dua pendekatan ini mereka sama-sama harus melihat dulu pasarnya itu seperti apa. Nah, ketika kita bisa melihat pasarnya itu seperti apa, nah itu baru kan kita bisa mengikuti nih, oh kayaknya nih di pangsa pasar produk saya itu harganya sekian nih, harganya 500 nih, tapi di pangsa pasar yang lain harganya bisa sampai 1.000. Terus kemudian kita pelajari dulu bedanya apa ya.
Karena kan tadi yang saya bilang bahwa di marketing strategy itu ada yang namanya segmentasi dan targeting itu. Itu yang menjadi penting. Jadi ketika kita menguasai segmentasi dan target untuk produk kita tuh mau jualannya ke siapa sih? Gampangnya gitu ya Pak. Jadi segmentasi dan target itu gampangnya adalah kita mau jualannya ke siapa. Nah, dari pasar kita bisa lihat nih, segmentasi dan target yang pas untuk produk kita itu adalah misalkan segmen A. Tapi di segmen B ternyata ada juga nih produk yang jualannya tuh sama, tapi kok harganya bisa lebih tinggi ya. Nah, yang perlu dipelajari di situ adalah kenapa dia bisa lebih tinggi. Mungkin ada value yang lain yang bermain di sini. Jadi sehingga tiga pendekatan ini pada akhirnya akan menjadi melebur. Jadi tidak bisa dikhususkan mungkin pendekatan satu lebih cocok ke industri mana, pendekatan yang lain lebih ke mana, tapi mungkin untuk membatasi dibagi dulu jadi 3. Setelah masuk ke praktisnya, gampangnya adalah itu. Kita bisa lihat pasarnya, terus kemudian kita kasih benchmark istilahnya, kita bandingkan dengan beberapa produsen yang lain. Habis itu kita memberikan harga. Nah, untuk misalkan kita bisa menaikkan margin atau tidak dibandingkan dengan kompetitor lain, itu caranya kembali lagi ke resource yang kita miliki. Kita itu punya daya untuk berpromosi sejauh mana sih? Kita itu punya kemampuan untuk menyebarkan produk kita tuh sampai sejauh mana? Karena kalau yang misalkan kita mau yang terjadi saat ini itu kan adalah yang ada istilah yang namanya price war. Istilahnya jadi satu produk itu bersaingnya dalam harga. Meskipun value-nya itu tipis-tipis mungkin bedanya, tapi harganya yang dimainkan. Dan ini yang kadang-kadang pelaku UMKM itu terjebak di situ. Jadi sehingga mereka nggak mikirin value apa sih yang sebenarnya yang saya punya. Yang bisa membedakan saya dengan yang lain. Itu yang kedua, caranya adalah pastikan bahwa resource yang kita miliki itu value-nya itu cocok atau value-nya itu bisa mengungguli bisnis lainnya. Dan yang tadi yang saya bilang, value itu jangan hanya dilihat dari produknya aja, tapi kan value itu bisa dilihat dari marketnya, bisa dilihat dari targetnya. Bagaimana kita membranding sebuah produk, itu kan masuk ke dalam ranahnya positioning juga kan. Jadinya itu Pak, itu 2 langkah yang menurut saya paling krusial. Nah, untuk selanjutnya ketika kita mau menetapkan harga, itu juga harus eventually pada akhirnya kita akan menghitung cost yang dimiliki. Gitu. Jadi kita hitung total cost-nya, meskipun sulit tadi di awal ya. Di awal, tapi tetap kita harus berusaha untuk bisa dapatkan biayanya. Kira-kira kasarannya dapat berapa sih gitu? Karena kalau misalkan kita punya UMKM atau punya usaha, memang setiap saat harus kita cari efisiensinya ya. Betul, jadi memang cost itu harus tetap dihitung gitu kan. Betul. Jadinya pada akhirnya ya tetap kita berangkat dari situ lagi untuk memberikan. Jadi Pak Bismo, kalau kita pengen coba untuk konkretkan ya, misalkan saya punya usaha martabak lah, misalkan gitu ya. Berarti tadi sampaikan Pak Bismo, yang pertama kita perlu tahu itu di daerah situ berapa sih orang beli martabak gitu kan, demand-nya kira-kira berapa permintaan martabak gitu ya. Nah, masih cukup gede enggak kalau misalkan permintaannya dibanding suplai martabak yang di situ cuma pedagangnya cuma 4 misalkan gitu, sementara yang jual martabak kalau sama malam minggu itu banyak gitu kan. Berarti kita masih bisa jual harga tinggi, gak apa-apa. Betul. Karena akan ada spillover ya. Jadi tetap akan hilang. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak Bismo menyampaikan kita lihat kompetitornya. Saya jual martabak 50.000. Kompetitor kok bisa jual 75.000. Nah, kenapa dia bisa tuh? Padahal sama-sama martabaknya. Nah, kita intip ya. Kita intip. Kenapa? Nah, kita beli, kita rasain. Oh, ternyata rasanya rendang. Beda ya. Nah, berarti kita coba bisa kita modifikasi produk kita gitu. Misalkan kita martabak rasa pizza atau apa gitu ya, pakai inovasi atau apa gitu. Sehingga kalau kita mau compete dengan harga sama, berarti kita value-nya secara produk harus kita tingkatkan gitu. Jadi kita bisa mencoba untuk melihat juga apa yang dilakukan kompetitor gitu ya Pak Bismo ya. Nah ini, sekarang gini, kalau seandainya saya nggak mau langkahnya seperti itu karena mungkin waktunya terlalu banyak, boleh nggak saya pakai coba-coba Pak?
Misalkan, misalkan gini, martabak saya coba 50.000 jual laku berapa nih? Nah, besok saya turunin lagi 45 laku berapa nih? Saya naikin lagi 60 laku berapa? Nah, itu boleh nggak Pak dengan cara coba-coba gitu? Pertanyaan kalau boleh aja. Kalau Cuma berbahaya tidak itu? berbahaya atau tidak? Kalau boleh aja, boleh Pak. Nah, tapi kan pertama yang harus dilihat kalau melakukan dengan cara coba-coba tadi, yang dilihat adalah seberapa lama kalian bisa bertahan. Seberapa lama UMKM itu bisa bertahan. Kalau misalkan resource yang dimiliki itu banyak, coba-coba nggak jadi masalah Pak. Sehingga kita bisa nyoba terus gitu kan, seiring berjalannya waktu harga mana sih yang paling pas. Gitu. Tapi yang kedua ini efeknya yang bikin krusial itu adalah berpengaruh terhadap brandnya. Ketika kita melakukan coba-coba harganya, nah itu nanti konsumen akan notice, konsumen akan merasakan bahwa loh ini kemarin harganya 50.000 loh. Kok sekarang langganan ini ya? Langganan 60.000 gitu. Nah iya gitu. Jadinya positioningnya yang akan rusak. Jadinya hati-hati kalau misalkan melakukan strategi yang coba-coba ini. Iya. Nah, kecuali kalau misalkan kita pakainya instrumen lain ya, misalkan kalau kita turun harga pakai diskon, nah gitu ya. Lagi, Pak. Ya kalau naik harga, misalkan kita bundling dengan yang lain gitu ya, itu bisa juga ya dilakukan ya. Juga, Pak. Itu salah satu juga cara untuk menilai seberapa sensitif ya market itu, pasar itu dengan perubahan harga kita gitu ya. Nah ini karena mumpung ini diskon 30%, kenapa? Lagi ulang tahun saya. Gitu. Yang punya ulang tahun diskon 30% gitu ya. Nah, bisa ya itu ya. bisa. Nah, tapi masalahnya gini Pak. Gimana Pak? Nah, kalau di dalam marketing itu kan ada promotion kita kan. Nah, promotion itu kan dibagi jadi 5. Wah, ini teorinya ya. Salah satunya adalah sales promotion tadi. Sales promotion itu yang contohnya Bapak bilang tadi di discount. Nah, masalahnya ada UMKM yang menerapkan diskon ini terus-terusan. Nah gitu, jadi sepanjang tahun diskon terus gitu ya. Ini jadi masalah. Kayak gini ya, kayak ada produk yang 30% lebih besar tapi terus-terusan. Ini kan masalah juga. Jadi konsumen akhirnya bertanya-tanya, lah ini sebenarnya harganya berapa gitu. Tadinya ini kan harganya 5.000, terus kok naik jadi 7.000 tapi turun jadi 4.000 tapi namanya diskon. Tapi kok sepanjang tahun gitu kan? Iya. Oh, ini pasti harganya 4.000 nih gitu. Iya. Nah, itu dia. Ya, ini memang salah satu hal yang tadi disampaikan Pak Bismo ya, para pendengar sekalian juga kalau kita lihat berarti sebenarnya apapun yang kita lakukan itu sebenarnya adalah bukti atau sarana komunikasi ya dengan konsumen ya Pak ya. Nah, itu yang akan dinotis. Ya, jadi jangan sampai para pelaku usaha di sini mengatakan kalau misalkan saya melakukan sesuatu itu konsumen mudah lupa gitu, ternyata enggak ya. Ternyata mereka itu mencerna gitu ya. Mencerna dan diingat Pak. Dan diingat ya, karena kalau kita pengen membangun usaha ini dalam jangka panjang, maka kita juga harus melakukan segala sesuatunya dengan berorientasi jangka panjang. Betul. Baik, itu tadi langkah-langkah yang disampaikan Pak Bismo di sesi kedua ini. Antara lain yang paling penting adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya, karena keputusan kita untuk membuat harga yang tepat itu sangat berbasis pada bagaimana informasi kita, pemahaman kita terhadap bagaimana pasar bereaksi dan bagaimana kompetitor kita itu juga bereaksi. Nah, ini sangat penting. Setelah itu kemudian kita coba untuk menganalisis bagaimana karakter produk kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan seru kita ini di segmen ketiga setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia kembali bersama VOA Bistok, masih bersama kita Pak Dr. Aryo Bismo, kandidat. Pak Aryo Bismo ini sebentar lagi jadi dokter ya, insya Allah ya, mudah kita doakan bersama dari Business School. Beliau adalah staf peneliti dan pengajar, juga mentor bisnis dari Global Business Marketing Binus Business School. Pak Bismo ya, tadi kita udah cerita banyak mengenai langkah-langkah penentuan harga ya. Nah, ini ada salah satu konteks harga ya. Biasanya ada beberapa harga yang bisa dinegokan ya Pak. Ya.
kadang-kadang nggak bisa dinegokan juga tetap dinegokan juga. Kalau di pasar juga ditawar sama emak-emak gitu ya, sama bapak-bapak juga banyak bapak-bapak yang suka nawar gitu. Tapi harga itu apakah memang selalu bisa dinegokan gitu, atau memang kita bisa mengatakan harga saya itu tidak bisa dinego gitu, tidak bisa ditawar? Mana yang lebih baik, Pak? Oke, kalau yang lebih baik tentu saja kalau di pasar itu sangat fleksibel, Pak. Kalau dalam marketing itu saya kalau ngajarin itu tergantung. Ilmunya tergantung gimana nih? Tergantung yang pertama adalah kondisi pasarnya itu seperti apa dan kondisi kita sebagai perusahaan itu bagaimana. Kalau yang mungkin yang simpelnya adalah dari kita ya yang bisa kita ukur dari sisi UMKM itu apa yang harus dilakukan. Dari sisi UMKM itu yang harus dilakukan adalah menetapkan positioning produk kita. Produk kita tuh mau ada di level mana, itu dulu yang harus kita pastikan. Jadinya kalau untuk negosiasi, jadi dalam mungkin ini sudah dilakukan oleh pelaku UMKM ya. Jadi pada saat kita mau bernegosiasi itu kita harus dalam pikiran kita atau dalam positioning kita di produk itu kita harus sudah ada range-nya. Sudah ada harga yang mungkin kita nggak bisa jauh turun dari range itu nih gitu. Karena kaitannya adalah dengan positioning tadi, Pak. Ketika si range harga itu dilanggar, nah itu akan merusak positioning untuk produk-produk yang lainnya. Kalau misalkan kita punya banyak produk gitu. Contoh kecil gini, kayak misalkan kita mau jual pulpen A dan pulpen B. Pulpen A untuk harga yang lebih mahal karena dia punya value lebih, dan pulpen B untuk harga yang lebih murah. Ketika pulpen A ini bisa ditawar jauh lebih rendah daripada range yang kita tetapkan, harga pulpen B ini pasti juga ikut turun. Jadi juga pasti akan jauh lebih ikut turun. Sehingga positioning dari brand si pulpen ini akan rusak. Ya itu bahayanya di situ. Jadi kalau dibilang boleh dinegosiasi, harga itu boleh. Tapi ya itu, syaratnya adalah kita harus paham bahwa resource kita ini mampunya segimana sih. Dan kemudian customer-nya ini ya, ini dari sisi pasar. Customer-nya ini siapa? Gitu. Apakah customer-nya ini dia adalah loyal customer? Ya, atau customer yang setia dengan kita? Nah kalau sudah setia kan, nah itu beda lagi biasanya itu kan perlakuannya dengan produk kita gitu Pak. Jadi dua hal itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi tidak bisa serta-merta gitu ya. Karena kadang-kadang juga begitu kita bisa dinego, nanti besok-besok customer mikirnya ya, wah ini memang harganya udah dinaikin nih, malah curiga gitu. Seuzon aja gitu ya. Wah dibaikin malah seudon gitu ya. Nah jadi kadang-kadang juga memang kita sebagai pengusaha perlu menakar ya. Betul. Perilaku konsumen seperti apa, terus kita tuh seperti apa. Tapi saya sepakat dengan Pak Bismo tadi, prinsipnya kita sendiri harus paham mengenai produk kita itu seperti apa gitu ya. Dan kalau bisa setiap hari kita memikirkan untuk terus meningkatkan tadi keunikannya, kualitasnya gitu ya. Itu juga salah satu hal yang penting. Jadi harga itu bukan satu-satunya, tapi juga dikaitkan juga dengan strategi yang lain ya, seperti tadi ya, strategi produk supaya kita lebih scarcity-nya ada, keunikannya ada gitu. Nah, berikutnya Pak Bismo terkait dengan komunikasi ini ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan harga itu supaya tadi value-nya masuk ya. Karena kadang-kadang konsumen mengatakan, wah ini kemahalan, pasti gitu ya. Berapapun harga dikasih bilangnya mahal banget gitu kan. Nah gimana kita membalasnya itu Pak kalau mahal banget gitu? Ya. Kalau mahal banget itu kan gini, itu kan pada dasarnya adalah gimana ya, itu kan persepsi dari konsumen. Kalau saya sebagai marketer selalu ngomongnya persepsi dari konsumen itu. Betul. Nah berarti kalau misalkan dihargai orang bilang bahwa produk kita mahal banget, berarti produk kita memang belum pantas untuk dihargai. Tapi coba Bapak lihat contoh-contoh barang-barang yang di luar sana yang value-nya sama, tapi harganya bisa coba. Tasnya bisa 500 juta. Nah, iya, tapi laku juga. Ada yang beli kan. Berarti kalau bilang mahal banget berarti salah target gitu ya. Salah target atau salah memang positioning kita gitu. Positioning gimana. Nah, kalau cara komunikasinya tadi kan kalau kembali ke dalam promotion mix namanya. Promotion mix itu ada 5 alat komunikasi yang bisa kita pakai untuk supaya sampai nih ke konsumen itu paham bahwa ada advertising,
sales promotion, public relation, digital marketing atau direct marketing, sama personal selling. Jadi 5 komunikasi ini bisa kita pakai untuk meyakinkan konsumen bahwa ini value saya tuh memang segini loh. Gitu. Jadinya konsumen itu lebih percaya dan lebih nangkep gitu, tentang value produk. Wah, ini kalau kita gali bisa 1 hari 1 malam nggak selesai ini Pak Bismo ya. Tapi ini pembahasan yang sangat menarik gitu ya. Karena kalau misalkan tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Bismo bahwa target ketika komunikasi itu juga penting. Kadang-kadang tadi kembali pada pernyataan pertama bahwa confidence kita sebagai pelaku UMKM, sebagai pengusaha yang menciptakan produk itu mesti tinggi gitu ya. Kita menghargai produk kita itu juga tinggi. Jangan begitu kita jualan produk konsumen bilang mahal banget, terus dalam hati kita iya juga ya lah, itu salah itu ya. Harusnya kita mahal banget, wah memang mahal produk saya karena ya, tapi karenanya itu yang kita ciptakan ya Pak ya. Karena produk kualitasnya bagus, karena dia unik, karena di tempat lain kamu nggak akan ketemu gitu kan. Nah jadi kita pede untuk mengatakan itu. Ini yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Bismo. Nah namun demikian memang waktu juga ini yang memisahkan kita karena sudah sampai di penghujung acara kita. Pak Bismo, kalau ada closing remark sekaligus kalau para pendengar misalkan ingin bertanya lebih lanjut bagaimana Pak? Oke, jadi kalau untuk tanya-tanya gitu ya, kalau untuk tanya-tanya bisa ke IG kami di jurusan Global Business Marketing, IG-nya gbmbinus.official. Gitu. Jadi kalau closing remarks-nya adalah bagi pelaku UMKM tadi seperti yang dikatakan Pak Wahyu, confidence. Percaya diri tentang value yang kalian miliki, dan kemudian kalau misalkan sudah yakin dengan value-nya, go for it, gitu aja. Wah keren sekali. Para pendengar sekalian, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Aryo Bismo hari ini sudah bersama kita, dan juga paling penting tadi jangan segan, jangan sungkan untuk langsung ikuti follow IG Pak Bismo dan kawan-kawan di gbmbinus.official. Ya, di sana nanti akan banyak sekali tips-tips juga ya terkait dengan marketing. Terima kasih Pak Bismo, para pendengar sekalian, terima kasih sudah menyimak acara kita. Jangan kemana-mana karena minggu depan kita akan hadir kembali dengan acara yang tidak kalah menariknya. Sampai ketemu sebagai UMKM Indonesia yang sinergi bertumbuh dan berjaya. Sampai ketemu, bye-bye. Voice of Indonesia.